Shalom Bapak Ibu terkasih yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita boleh merayakan hari Paskah pada saat hari ini. Kita semua merasakan bahwa Tuhan Yesus Allah yang berkuasa. Dia Tuhan, Dia yang mau mati bagi kita. Dan Dia yang mau bangkit bagi kita, mengalahkan kuasa maut. Kita mau mengangkat pujian kita mau mengangkat penyembahan kita. Kita boleh merasakan kuasa Allah Roh Kudus mengalir di saat ini. Haleluya Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
kasih Bapa. Terima kasih Yesus, Yes, terima kasih Tuhan. Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Betapa kami boleh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sudah mati dan bangkit menebus dosa kami Tuhan. Dan pada hari ini kami boleh menerima kemenangan yang daripada Amin. Engkau Tuhan. Engkau ada di pihak kami Tuhan. Dan tidak ada yang bisa melawan hidup kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami pada hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kebangkitan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau lah Alfa dan Omega bagi hidup kami Tuhan. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau menerima kebangkitan-Mu itu kembali Amin. dalam hidup kami Tuhan. Kami terus Tuhan bersuka cita di dalam kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya pada hari ini kami yang lemah dikuatkan. Amin. Kami yang sakit disembuhkan. Amin. Kami yang dalam kelelahan Kau akan berikan kami Tuhan. Kebesaran hati Tuhan untuk kami boleh terus bangkit di dalam kekuatan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami mau terus mengandalkan bahwa kebangkitan Tuhan itu iya dan amin bagi kami. Karena Engkau telah mati dan hidup bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Dia sudah bangkit dan Dia sudah menang. Amin. Tiada yang dapat melawan Dia. Amin. Kuasa maut pun telah dikalahkan. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Siapakah lawanku? Ku mau berjalan dengan kuasa di dalam iman. Ku kan berkata, Kau di pihakku, siapakah lawanku?
Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku yang terkasih, kita akan dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memperteduhkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian. Yesuslah penyelamatku.
Mari kita masuk di dalam doa. Sungguh Tuhan bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkau penyelamat kami. Dan kami mau percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami boleh merayakan Tuhan, Engkau yang bangkit dari kematian, Engkau yang menang atas maut Tuhan. Dan oleh karena itu kami mau sungguh-sungguh bersuka cita. Dan kami boleh menghayati, boleh memahami Tuhan, kemenangan yang Engkau berikan buat kami. Sehingga kami menjalani hidup ini boleh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan yang akan bersabda untuk kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Meskipun mungkin kita berada di dalam situasi, di dalam keadaan yang membuat kita harus terpisah jauh. Tidak berjumpa secara langsung. Namun saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan, roh Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jumat yang lalu kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang tidak ternilai harganya. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kematian Tuhan Yesus yang sedemikian mengerikan, tetapi Dia mau lakukan itu, Dia mau jalani itu. Karena apa? Karena Dia sungguh mengasihi kita. Dia mau supaya kita ciptaannya tidak binasa, tidak mengalami hukuman kekal, tetapi supaya kita beroleh kehidupan di dalam Tuhan. Nah hari ini di hari Paskah, hari kebangkitan yang membuktikan bahwa kuasa maut tidak dapat menghalangi kuasa Allah di dalam karya keselamatan tersebut. Dan Ia bangkit dari kematian untuk memberikan kepada kita kemenangan atas dosa dan maut. Amin Bapak Ibu. Nah oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk memaknai apa kemenangan yang sudah kita terima itu dan bagaimana kita boleh menjalaninya. Saya akan memulai dengan sebuah kisah nyata dari kota New York. Bapak Ibu, dikisahkan bahwa satu ketika ada sepasang suami istri yang sudah usia lanjut, ya boleh dikatakan sepasang kakek nenek yang tinggal di kota New York dan hidupnya pas-pasan. Ya hidupnya hanya berjalan dari hari ke hari saja untuk menjalani hidup. Nah satu ketika si nenek ini meminta kepada suaminya, "Pak, tolong dong saya pengen dibeliin biola, saya pengen punya biola." Ya. Nah, Bapak Ibu si kakek ini karena mungkin begitu sayang kepada istrinya, walaupun hidupnya pas-pasan, tapi si kakek ini berjuang, berusaha sungguh-sungguh untuk bisa memenuhi keinginan dari istrinya tersebut. Nah, karena dia orang yang berkemampuan terbatas secara ekonomi, secara finansial. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke tempat sampah untuk mencari-cari atau mungkin tempat barang-barang rongsokan, ya. Mencari-cari siapa tahu ada barang-barang yang cukup berharga yang bisa dia jual supaya kemudian dengan uang itu dia bisa membelikan istrinya sebuah biola. Nah Bapak Ibu, pada waktu dia sedang mengorek atau membuka-buka mencari di barang-barang rongsokan tempat sampah itu, ternyata dia menemukan sebuah biola, tapi biola ini biola yang sudah jadul, ya istilah zaman sekarang, sudah tua sekali. Nah, tapi si kakek berpikir ya lumayanlah ini biola masih bisa bunyi. Ya mungkin kalau saya jual ada harganya, lumayanlah untuk nambah-nambah beli biola yang baru.
Akhirnya si kakek ini membawa biolanya ke sebuah toko barang antik. Dengan harapan si toko itu maulah menawar sedikit atau membeli biola yang menurut dia itu jadul. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ternyata si kakek begitu terkejut ketika pemilik toko itu menawar biola yang dia bawa itu seharga berapa? Seharga $50.000. Nah, kalau kita kurskan dengan harga sekarang, itu berarti setara dengan 800 juta rupiah. Ya. Yang si kakek tidak mengerti, yang si kakek tidak ketahui tentang biola itu, sehingga kenapa harga biola itu begitu mahal? Ternyata karena biola itu, Bapak Ibu Saudara, adalah biola langka, biola legendaris yang diproduksi oleh Giuseppe Pedrazzini. Ya. Dan Giuseppe Pedrazzini menghasilkan biola-biola yang berkualitas tinggi, harganya mahal. Dan Bapak Ibu, betapa girangnya, ya, betapa sukacitanya si kakek. Sehingga singkat cerita, si kakek ini bukan cuma bisa membelikan istrinya sebuah biola yang baru, tetapi mereka pun tiba-tiba menjadi kaya mendadak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita belajar sesuatu. Kenapa biola semahal itu? Kenapa biola yang langka dan legendaris itu ada di tempat sampah? Jawabannya adalah karena orang yang pertama atau yang sebelumnya memiliki biola tersebut tidak menyadari, tidak mengetahui harga atau nilai dari biola tersebut. Dia menganggap ini biola barang biasa. Ini biola nggak ada harganya. Dan mungkin dia pikir, aduh ini barang menuhin rumah. Jadi daripada menuhin rumah, dia buang itu ke tempat sampah. Nah, saya yakin kalau seandainya si pemilik biola ini tahu bahwa biola yang dia punya sebetulnya adalah biola langka dan legendaris dari Giuseppe Pedrazzini, maka saya yakin dia akan jaga baik-baik. Betul tidak Bapak Ibu? Ataupun kalau dia mau jual, dia pasti akan jual ke tempat yang bisa memberi penilaian atau memberi harga yang bagus untuk biola tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kisah ini kita mau merenungkan bahwa kadang-kadang hal yang sama terjadi di dalam kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Ya, saya katakan tadi bahwa harga penebusan kita itu begitu mahal. Harga keselamatan kita yang dibayar oleh Tuhan Yesus itu bukan harga yang murah. Kita bisa baca itu di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Di situ dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, harga pengorbanan Tuhan Yesus tidak dapat dibandingkan dengan emas, dengan perak. Tidak dapat dibandingkan dengan harta dunia ini. Karena dia menebus kita, membayar penebusan kita itu dengan darahnya yang mahal, yang tidak ada bandingannya. Dan penebusan itulah yang memberikan kepada kita kemenangan. Dan Bapak Ibu, kalau kemenangan yang kita terima, penebusan yang kita terima begitu mahal harganya, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana seharusnya respon kita. Bagaimana kita meresponi pengorbanan Tuhan Yesus. Apakah kita akan menyia-nyiakannya atau kita menganggap
pengorbanan itu sebagai sesuatu yang sepele, yang ringan. Bapak Ibu, atau kita sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Tuhan itu dan kita tidak membiarkan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan dengan sia-sia. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita hidup menyikapi kemenangan atas dosa dan atas maut yang telah Tuhan berikan. Nah, untuk mendasari perenungan kita, saya ingin mengajak kita sekali lagi melihat dari satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan 20. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini Paulus ingin membuka mindset atau cara berpikir dari jemaat Korintus dengan pertanyaan ini. Tidak tahukah kamu, ya, masa sih kamu nggak tahu bahwa hidupmu itu sudah dibeli dengan harga yang mahal? Masa sih kamu nggak tahu bahwa kalau hidupmu sudah ditebus atau sudah dibeli, itu berarti hidupmu bukan milik kamu sendiri? Masa kamu tidak tahu bahwa kamu yang sudah dibeli oleh Tuhan Yesus, itu berarti Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kamu, diam di dalam kamu. Dan kemudian Paulus mempertanyakan, masa kamu tidak tahu? Kalau kamu sudah ditebus hidupmu, berarti engkau harus hidup di dalam cara yang memuliakan Allah yang telah menebusmu itu. Paulus membombardir jemaat Korintus dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya percaya pertanyaan-pertanyaan ini juga bertubi-tubi Roh Kudus sampaikan kepada kita. Roh Kudus tekankan kepada kita untuk menyadarkan kita di momen Paskah ini. Supaya kita merenung kembali. Benar gak kita tahu bahwa hidup kita sudah ditebus, dibayar dengan lunas, dan oleh karena itu kita perlu hidup di dalam cara yang memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, yaitu yang pertama, Tuhan menebus kita. Untuk apa? Untuk membuat kita berada pada posisi yang mulia. Amin. Tuhan menebus kita, seolah-olah mengangkat kita dari lumpur dosa untuk ditempatkan pada satu posisi yang mulia, sehingga orang dapat melihat hidup kita adalah hidup yang diubahkan. Hidup kita adalah hidup yang berbeda. Kita perlu menyadari ini, kita perlu memahami ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan mengangkat kita bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan kita dari lumpur dosa, dari kubangan dosa, kemudian ya sudahlah, kamu silahkan jalan-jalan sendiri. Ya, masih mau kotor-kotoran silahkan. Tidak Bapak Ibu, Tuhan mengangkat kita, mengeluarkan kita dari kekotoran kenajisan hidup manusia lama. Membawa kita pada satu posisi yang mulia. Pernahkah kita memahami, menyadari ini? Sungguhkah kita tahu bahwa itulah yang Tuhan Yesus lakukan? Karyanya buat kita. Untuk membawa kita kepada posisi yang mulia. Jangan kita sia-siakan posisi yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kalau kita sudah hidup
di dalam posisi yang sedemikian mulia. Yang kedua pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup memuliakan Allah? Apakah kita sudah hidup bebas dari dosa? Sepanjang bulan ini seperti minggu yang lalu saya sampaikan, kita berbicara tentang kehidupan yang menang dalam perjuangan melawan dosa. Kemenangan telah diberikan buat kita atas dosa. Pertanyaannya adalah, seperti apa hidup yang bebas dari dosa tersebut? Seperti apa kehidupan yang berada di dalam posisi yang mulia itu, dan kehidupan itu telah memuliakan Allah? Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa kehidupan yang bebas dari dosa, pertama-tama berbicara tentang kehidupan yang tidak terbelenggu oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita jatuh bangun di dalam sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, ketika kita berbicara tentang kebiasaan buruk, Bapak Ibu, ada banyak orang berpikir, oh kebiasaan buruk itu berkaitan dengan apa? Misalnya dengan narkoba, dengan mabuk-mabukan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu orang lain, atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat destruktif atau merusak. Ya tentu orang-orang yang demikian dianggap sebagai sampah masyarakat. Orang-orang yang demikian menjadi orang-orang yang punya stigma negatif di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa sekarang kebiasaan-kebiasaan buruk ada banyak yang dilakukan tanpa kelihatan atau tanpa nampak, tidak nampak di depan banyak orang sebagai sesuatu yang buruk atau sebagai sesuatu yang jahat. Ketika kita berada sendirian di rumah, ketika kita berada sendirian di dalam kamar, bisa jadi disitulah justru kita berkubang di dalam kebiasaan buruk kita. Ketika kita berada di rumah atau di kamar yang terkunci, apa yang kita lakukan? Apa yang kita tonton? Apa yang kita baca? Apakah sesuatu tontonan-tontonan yang cabul, tontonan-tontonan yang tidak kudus? Karena saya mau katakan bahwa hal-hal yang demikian hari-hari ini begitu mudah kita akses, kita dapat lihat tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi sesuatu yang membelenggu banyak orang, sehingga kehidupannya tidak bisa memuliakan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu saya mau katakan kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Yang kelihatannya tersembunyi, yang kelihatannya orang lain tidak tahu. Mungkin kita masih datang ke gereja, mungkin kita bahkan masih pelayanan. Dan orang tidak pernah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita tonton di tengah-tengah kesendirian kita. Tetapi saya mau katakan bahwa kenapa kita tidak bisa memuliakan Tuhan? Karena pada saat kita akan melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, iblis selalu mendakwah kita. Meskipun tidak ada orang yang lihat, iblis tahu. Dan dia bisa berkata, kamu, kemarin apa yang kamu lakukan di kamarmu? Kemarin apa yang kamu lakukan di dalam kesendirianmu? Orang kemudian menjadi ragu-ragu untuk berjalan secara radikal, untuk menghidupi kekristenannya secara radikal. Karena apa? Ada tuduhan-tuduhan, ada dakwaan-dakwaan iblis yang membuat dia menjadi tawar hati. Yang membuat dia merasa, iya benar ya, saya rasanya gak layak untuk hidup, melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kenapa kita perlu mematahkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang membelenggu kehidupan kita ini. Kita perlu mematahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kebiasaan-kebiasaan lain yang mengganggu. Ada orang-orang, anak-anak muda yang juga gandrung dengan game-game online. Bukan sembarangan game online. Karena kadang-kadang game-game online seperti itu bisa berisikan ya perilaku-perilaku sadisme. Saya pernah membaca sebuah artikel di internet yang berkata bahwa ada seorang cucu gara-gara main game GTA ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cari apa itu GTA. Anak cucu usia 9 atau 8 tahun main game seperti itu. Yang konon saya sendiri tidak pernah memainkannya. Konon game itu penuh dengan kekerasan. Dan apa dikatakan, cucu itu menembak neneknya sendiri. Sungguh mengerikan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang dewasa ini. Hidup dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan, dibelenggu oleh hal-hal yang merusak kehidupannya. Mari kita merenungkan, apakah kita akan menyia-nyiakan hidup kita dengan tetap terbelenggu, dengan tetap terikat oleh dosa dan kebiasaan-kebiasaan yang buruk ini. Apakah kita mau menghabiskan waktu kita yang begitu berharga, seharian hanya untuk main game, seharian hanya untuk nonton TV, nonton drakor, ya sekarang mungkin sedang populer istilah itu. Bahkan tidak jarang ada anak-anak muda sampai nyubuh masih main game. Sampai hari menjelang pagi masih main game. Atau sampai malam terus melototin medsos. Ya. Lihat Instagram, lihat Facebook. Semua yang ditawarkan oleh dunia ini. Lihat terus, lihat terus. Bapak Ibu, tidak jarang itu kemudian menjadi sebuah belenggu yang membuat dia tidak bisa hidup memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan yang memberikan kepada kita kemenangan atas dosa dan atas kematian. Mari jangan sia-siakan hidup kita. Jangan biarkan diri kita tetap terbelenggu di dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jangan biarkan diri kita tetap terikat oleh dosa yang membuat hidup kita tidak bisa memuliakan Allah. Ini saatnya kita bertekad untuk menunjukkan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan dengan hidup memuliakan Dia. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, dosa. Kalau tadi yang pertama saya bahas tentang belenggu atau keterikatan atas kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bahwa dosa bukan hanya sesuatu yang nampak dari luar. Dosa sebenarnya bicara tentang masalah hati. Tuhan Yesus, Bapak Ibu seringkali mengkritik orang-orang Farisi pada zamannya. Orang Farisi yang menyebut diri, oh saya ini berpuasa 2 kali seminggu. Saya ini rajin memberi perpuluhan. Saya ini hidup baik. Tidak seperti perampok, tidak seperti pejinah, tidak seperti tukang tipu. Tetapi Bapak Ibu terhadap orang-orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, hei kamu orang munafik. Kamu itu seperti kuburan. Kelihatannya bagus di luar, kelihatannya putih di labur. Tetapi dalamnya kamu penuh
dengan kotoran. Kamu penuh dengan bau busuk. Dan Bapak Ibu, Tuhan ingin menegaskan. Ada banyak orang-orang seperti orang-orang Farisi ini. Mereka berpikir hidup mereka baik. Hidup mereka suci, saleh. Orang mengagumi mereka. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa kadang-kadang ada dosa yang berbicara tentang hati yang busuk di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang membereskan umatnya. Tuhan mau untuk mengangkat umatnya, mengubah mindset kita dari dosa kemunafikan. Dosa yang mungkin tanpa sadar sudah merasuki kehidupan kita. Dosa yang membuai kita. Dosa yang membuat kita menjadi keropos rohani kita dari dalam. Dan kalau kita menganggap dosa seperti ini sepele, kalau kita menganggap remeh dan membiarkan dosa ini membuai kita dan merasa bahwa saya hidup baik, saya enggak ada masalah, saya rajin melayani, saya setia beribadah dan lain sebagainya. Kita perlu waspada, jangan-jangan satu saat nanti kita akan kehilangan kuasa kemenangan yang direnggut kembali oleh si iblis. Bapak Ibu, ada sebuah ilustrasi yang menarik yang menggambarkan hal ini. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah mitologi yang berjudul Kuda Troya, ya, atau kisah dari kota Troya. Nah Bapak Ibu, ini sebuah mitologi Yunani yang menceritakan tentang peperangan antara tentara Yunani dengan sebuah kota yang namanya kota Troya. Ya, peperangan ini dipicu sebenarnya masalahnya sepele, urusan wanita, ya. Tapi gara-gara ini kemudian peperangan terjadi. Begitu banyak korban karena peperangan ini berlangsung 10 tahun. Dan Bapak Ibu, selama 10 tahun begitu banyak korban yang meninggal dunia. Tetapi tentara Yunani belum bisa menaklukkan kota Troya ini. Akhirnya ada seorang yang punya ide, ya. Mari kita buat katanya sebuah patung yang besar, patung berbentuk kuda, di mana nanti di dalamnya kita isi beberapa prajurit, orang-orang prajurit yang masuk ke dalam patung tersebut. Lalu ditutup dengan rapi. Kemudian mereka tentara Yunani yang begitu banyak itu pergi ke kapal mereka lalu berlayar. Seolah-olah mereka itu menyerah. Ya. Seolah-olah mereka, udahlah gak usah diterusin peperangan ini. Nah, singkat cerita ketika pasukan dari kota Troya ini melihat bahwa kapal-kapal tentara Yunani itu sudah pergi meninggalkan pantai, pesisir pantai itu. Dan mereka melihat kuda, ya, patung kuda itu teronggok di situ. Mereka berpikir bahwa wah, inilah kemenangan kita. Ya. Inilah tanda pasukan atau tentara Yunani itu menyerah. Dan Bapak Ibu, mereka dengan bersorak-sorai menggotong, ya, atau membawa patung kuda itu ke dalam kota mereka. Yang selama 10 tahun, ya, ditutup, dijaga dengan baik. Tidak ada pasukan Yunani yang dapat menembus tembok kota tersebut. Mereka buka pintu gerbangnya untuk membawa masuk kuda Troya ini, kuda bikinan yang dianggap sebagai wujud kemenangan mereka. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, setelah mereka berpesta merayakan kemenangan,
keberhasilan mereka untuk mengalahkan tentara Yunani. Ternyata tentara Yunani yang tadi kelihatannya pergi meninggalkan pesisir pantai, mereka balik bersiap-siap menyerang kota tersebut. Dan teman-temannya, tentara Yunani yang ada di dalam kuda Troya, patung kuda Troya itu. Ya, malam-malam ketika semua tertidur karena mabuk, mereka keluar, mereka membuka gerbang kota itu. Dan akhirnya kota itu dibumi hanguskan, dibakar, dihancurkan, orang-orangnya dibunuh dan dijadikan tawanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran seringkali yang terjadi di dalam kehidupan kita, di mana iblis dengan berbagai tipu muslihat membuat hal-hal yang sepertinya membuat kita bangga, membuat kita merasa hebat, membuat kita merasa, oh saya sudah hidup di dalam kemenangan. Tapi justru hal itu memicu atau menimbulkan kesombongan di dalam diri kita. Menimbulkan hal-hal yang membuat kita bersikap tidak berkenan. Ada kemunafikan. Dan Bapak Ibu, itulah yang kemudian membuat kita menjadi gagal untuk memelihara kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Iblis berusaha membuat kita terlena dengan hidup nyaman. Membuat kita terlena dengan merasa hidup baik. Dikagumi orang, dihormati orang. Dan Bapak Ibu, itu membuat sebenarnya kita mengalami kekeroposan rohani dari dalam. Kalau kita tidak segera kembali kepada kehidupan yang benar. Kalau kita tidak segera untuk menyadari inilah hidup yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan kita mau menjaga diri kita untuk hidup di dalam kekudusannya. Maka mudah sekali iblis akan menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini kalau Tuhan masih mengingatkan kita, itu berarti Tuhan masih memberi kesempatan untuk kita bertobat. Jangan sia-siakan waktu ini. Mari kita mau memuliakan Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Ayat yang ke-20 dari 1 Korintus 6 ayat ke-9 tadi berkata, karena itu, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Jangan lagi kita sembrono dalam kehidupan ini. Saya undang para pemain musik maju ke depan. Mari kita sungguh-sungguh menghayati di hari Paskah ini, hari kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan? Sudahkah hidup kita menyenangkan hatinya? Dengan menanggalkan segala dosa dan dengan memelihara hati kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Selidiki hati kami. Lihatlah Tuhan, ujilah kami. Keberadaan kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi katakan, selidiki aku. Biar ini boleh menjadi pengakuan kita. Lihat hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh menghargai pengorbanan-Mu,
Kau yang Oh Tuhan Maha Yesus, tahu ampuni kami Tuhan. dan menilai. Kalau mungkin selama ini kami menyia-nyiakan Tak ada harga pengorbanan yang begitu mahal. tersembunyi bagi Haleluya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil komitmen ini. Tuhan yang menebus kita dengan harga yang mahal, layak untuk menerima segala kemuliaan yang kita persembahkan dari hidup kita. Oleh karena itu, maukah kita saat ini bertekad tinggalkan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Anak-anak muda, tekadkan hatimu untuk menghentikan kebiasaan bermain game online yang menghabiskan waktumu, membiarkan kita terlena dengan segala kesenangan tersebut. Maukah kita tinggalkan itu? Bapak Ibu, apapun yang membelenggu kehidupan, kebiasaan, hobi yang mungkin secara dunia adalah hal yang wajar untuk dilakukan, tapi maukah kita berkata, aku tidak akan Tuhan menyia-nyiakan hidupku untuk hal-hal yang tidak berguna. Maukah kita bertekad melepaskan semua itu? Maukah kita juga terus membiarkan Roh Kudus untuk menintrospeksi diri kita, menyadarkan kita, adakah sikap hati kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di mana mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang melihat, tetapi kita sendiri yang dapat menilai dan Tuhan keberadaan hati kita yang sesungguhnya. Jangan biarkan iblis menipu kita. Jangan biarkan iblis menginfeksi kehidupan rohani kita dengan dosa-dosa yang tidak kita sadari. Tapi kita mau bertekad, hati kita mau bersih di hadapan Tuhan. Hati kita mau tulus di hadapan Tuhan. Iblis tidak bisa mendakwa kita lagi kalau kita memelihara hidup yang tulus. Haleluya Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Benar Tuhan. Oleh karena itu kami mau berjuang terus. Akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang
setia. Haleluya. Bapak Ibu mau sungguh-sungguh berjuang sampai akhir hayat kita. Berjuang untuk memelihara kemenangan yang Tuhan sudah berikan. Berjuang untuk hidup di dalam kekudusan. Mari kita boleh berkata bersama-sama. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap haleluya, haleluya Tuhan. Oh Roh Kudus lawat setiap umat-Mu. Lawat kami Tuhan, untuk kami terus memuliakan-Mu. Lawat kami Tuhan, tekadkan kami untuk hidup berkenan, hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami tidak akan menyia-nyiakan kemenangan yang telah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap sidang jemaat-Mu yang saat ini mengambil keputusan. Mereka rindu untuk memberikan, mempersembahkan hidup yang memuliakan Tuhan. Mereka yang rindu untuk bebas dari segala ikatan, dari belenggu-belenggu kebiasaan buruk. Mereka yang rindu Tuhan, mereka yang bertekad untuk terus menjaga hati nurani mereka tetap murni di hadapan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang akan meneguhkan kerinduan hati mereka, tekad mereka. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan, sebagai orang-orang tebusan-Mu, kami boleh menjalani kehidupan yang berkemenangan. Karena kemenangan itu telah Engkau janjikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus yang terus bekerja di dalam hati kami. Hari-hari ke depan Tuhan, mungkin pergumulan tidak semakin mudah, mungkin tantangan tidak semakin ringan, tetapi hamba percaya ada anugerah Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersama-sama merayakan kemenangan-Mu Tuhan, merayakan kuasa-Mu yang tidak dapat ditahan, yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sebentar kami mengakhiri ibadah ini, tapi kami berdoa Tuhan, terus ikat kami, satukan kami di dalam satu roh, untuk kami terus hidup berkenan di hadapan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, tadahkan kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah kasih dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan bersama Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai jumpa di dalam ibadah yang berikutnya. Shalom. Yesus